Guys, kami dari kelompok 2 mata kuliah observasi dan wawancara. Saya Alfred Luki sebagai pewawancara. Saya Timora Toriana Riframboy sebagai editor. Saya Aurelia Melania Sami sebagai penyusun pertanyaan. Saya Olga Sragen Bulan sebagai kameramen. Saya Nur Haira Putri sebagai penyusun pertanyaan. Saya Maria Claudia Putriawati sebagai pewawancara. Oke, baik teman-teman, pada topik kali ini kami membicarakan tentang hal yang begitu familiar dan intens, khususnya pada kaum muda, yaitu tentang kehilangan motivasi hidup. Dan narasumber kami pada sore ini adalah seorang anak muda berusia 20 tahun. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, kali ini kami mau mewawancari teman siapa? Wahyu. Saya dan teman saya siapa? Putri. Kami ingin mewawancari teman Wahyu terkait topik yang mungkin cukup familiar di kalangan remaja, bahkan bukan kalangan remaja juga, tapi kalangan milenial saat ini, tentang umur ya belasan tahun hingga 20 tahun lah. Tentang apa, Putri? Kehilangan motivasi hidup. Jadi narasumber kali ini seorang anak muda berusia berapa? 20 tahun. Beliau adalah teman dekat saya dari SMK, mau menjadi partisipan untuk topik kita pada sore hari ini. Oke Putri, silakan kita berbincang-bincang hangat dengan teman kita. Oke, kalau boleh tahu, sebenarnya sih saya sudah tahu umurnya dia. Kalau boleh tahu umurnya Wahyu berapa? Sekarang 20 tahun. 20 tahun cukup muda di rentang umur dewasa dengan umur masih muda. Masih lajang kan? Lajang. Kalau boleh tahu teman Wahyu ini punya ketertarikan terhadap hobi apa? Kan banyak anak muda nih hobi sekarang nih macam ya main game, membaca buku. Kalau teman Wahyu lebih kepada apa sih? kebetulan hobi saya di Boxing. Oke, teman Wahyu mempunyai hobi yang sangat-sangat menarik dan iya minoritas dalam pengambilan hobi anak muda saat ini untuk memilih hobi yang cukup menguras tenaga dan energi. Oke. Teman Wahyu ini dalam melakukan hobi, selain hobi yang teman Wahyu lakukan, berarti ini apa sih? kebetulan saya juga sudah bekerja. Oh, sudah bekerja. Kalau boleh tahu bekerjanya di mana? Sebagai store boy di Nomor. Wah, keren. Store boy. Oke. Jadi teman Wahyu ini kalau dalam sehari-hari ini lebih banyak habiskan waktu di luar rumah, atau di dalam rumah lebih apa, main handphone atau lebih hangout keluar dengan teman. Lebih di luar rumah. Satunya masih untuk kerja, kedua pulang untuk hangout sama teman. Pastinya dong, karena pekerjaannya menuntut harus di luar rumah dan lebih bertemu dengan orang banyak. Keren. Oke. Kalau boleh tahu teman Wahyu ini punya berapa bersaudara? Untuk saudara kita ada 4 saudara dan saya anak bungsu. Anak bungsu, ya anak paling terakhir. Kakak pertama laki-laki, perempuan? Kakak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan, dan keempat laki-laki. Laki-laki, maaf. Kita mau bertanya, teman Wahyu ini kalau dengan keluarga ini mempunyai kayak ya semacam ya hubungan tuh bagaimana hubungannya, punya hubungan baik kok atau ada gesekan kok atau bagaimana? Biasanya hubungannya bukan gesekan dalam arti makan apa tapi kayak ya kedekatan intens atau ya sekedar kayak ya di sekolahnya sekedar telepon atau apa. Lumayan intens.
lumayan intens. Berarti sering komunikasi, sering video call, terus sering saling berkunjung. Ya, itu lumayan intens. Hubungan kakak cukup hangat. Kalau menurut teman Wahyu nih, teman Wahyu sekarang ini menikmati sebagai pekerja, sebagai apa? Menikmati atau kadang rasa jenuh. Ya kalau untuk itu sih Iya, kadang jenuh, kadang iya betul. Tapi tetap jalan ya. Namanya hidup, keren. Jadi kalau teman Wahyu dengan hubungan dengan teman kerja dong, pernah ada cekcok yang namanya cekcok atau gesekan internal dalam kerja, pernah atau tidak? kalau untuk itu sih Belum. tapi pastinya akan terjadi. Pasti kan tidak bisa dihindari sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu. Oke. Apakah kita ini kan anak muda? Iya betul. Anak muda. Dengan hubungan emosional yang berbeda-beda. Terus teman Wahyu pasti pernah yang kita semua alami atau penonton juga alami tentang namanya pacaran. Pernah menjalani hubungan pacaran? Pernah. Berarti casual lah. Jadi kalau pernah pacaran, tapi sekarang ada pacar loh sama. Sekarang Bukan dia ada. Tapi kan kalau sedang pacar ketemu tanya tentang hubungan, tentang pengalaman di masa lalu. Jadi kalau dulu dengan pacar tuh hubungan dengan pacar tuh kayak mana, kayak iya dulu kan sudah pacar toh. Hubungannya bagaimana ya? Sering berkelahi kok atau adem-adem saat tiba-tiba langsung selesai atau bagaimana? pastinya ada hujan angin. Ada hujan angin sesuai keinginan penonton. Oke. Jadi dalam hubungan teman Wahyu yang tadi bilang hujan angin tuh, apa mungkin meninggalkan kesan begitu, kesan yang secara positif dan membuat teman Wahyu menjadi lebih dewasa atau lebih mempelajari lah tentang apa yang terjadi dulu dengan hubungan pacaran yang pernah dia lalu. Apa yang membuat teman Wahyu menjadi kayak, oh kita dari dia tahu kalau ini yang begini. Ya kalau untuk itu pasti ada punya sisi positif sama negatif. Kalau positifnya apa? Positifnya ya kalau untuk sekarang fokus di untuk kali, untuk pacar, untuk sekitar. Keren. Tapi jangan dengan janda ya. Jangan bilang. Oh, berat. Kalau negatifnya bagaimana? Sisi negatif dari pacaran itu yang apa tuh, bagaimana pandangan teman Wahyu terkait ini? Bukan soal ini pandangan pacaran teman Wahyu saja, tapi pandangan pacaran yang teman Wahyu lihat di lingkungan. Oh, jadi sisi negatif dari pacaran yang saya lihat secara perspektif pribadi ini seperti ini loh. Untuk sekarang sisi negatifnya pacaran saya lihat Banyak. Apa sah? Oh, contohnya kayak apa sah? Contohnya dari masih usia kan sekarang kan kebanyakannya dari bocil SMP sudah bocil bahkan sudah tahu hubungan badan, free sex lah. Sekitar untuk itu free sex lah. Apa penyakitnya kan juga ada HIV dan AIDS, pilih selain benar. Betul, cukup wise dan cukup berkesan ya pribadi yang kita wawancara kali ini. Keren. Dan teman Wahyu saya kali ini akan melempar haluan pertanyaan kepada teman saya Putri. Akan dilanjutkan oleh Putri. Siapa yang Putri? Silakan Putri. Oke Kak, kita lanjutkan ke saya. baik. Pertanyaannya tidak jauh berbeda, masih tentang topik yang sama, yaitu tentang kehilangan motivasi hidup.
Jadi mungkin pertanyaan ini agak lebih mendalam. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda kehilangan motivasi hidup? Jadi sebelumnya apakah kakak pernah mengalami atau ada di dalam fase kehilangan motivasi hidup? Ya kalau untuk itu sih beta rasa pasti mungkin soalnya semua kan, tapi mungkin 50%-nya anak muda sekarang pasti kehilangan arah. Kan Pasti rasa. Iya. Termasuk kakak sendiri. Termasuk saya sendiri. Dan dari pengalaman kakak, apa sih yang membuat kakak pernah kehilangan motivasi hidup itu? Kehilangan motivasi hidup itu ini mungkin agak mendalam sih. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Saya juga broken home pasti tahu lah. Iya. Karena broken home pasti tahu permana hubungan. Jadi untuk yang itu kehilangan motivasi hidup, kisaran saya kayaknya umur 16 tahun waktu masih SMP mungkin. Oh, masih di usia Usia- remaja. Masih awal. usia remaja. Itu kan lagi nakal-nakalnya mau coba semua hal, minum, merokok. Di saat sedang dalam masa pencarian jati diri Iya. dan kejadian itu. Jadi yang membuat kakak kehilangan motivasi hidup itu salah satunya karena Faktor faktor keluarga. keluarga. Oke. Lalu apa yang membuat kakak menyadari bahwa kakak itu sudah mulai kehilangan motivasi hidup? Karena sebenarnya saya dulu bercita-cita Pak, pastinya mau jadi tentara. Hanya karena nakal, lagi nakal-nakalnya itu kan sudah ngerokok, mabuk. Padahal tahu kalau Itu tuh sebenarnya harus ditahan Harus ditahan, ya. belum waktunya. Apalagi kita kan masih usia. Iya, usia pertumbuhan produktif. Betul. lalu apa yang dapat kakak lakukan untuk mengatasi kehilangan motivasi hidup? Pada saat itu sih saya kan SMP lagi nakal-nakalnya sampai pernah buat masalah tuh SMP tuh kita 5 orang bisa pergi serang suatu SMP, ada satu SMP kita serang. Jadi tawuran. 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 Banyak sekolah. Jadi tawuran. Jadi tawuran. Nah, tawuran itu wali kelasnya dari sekolah itu lapor ke polisi. Oh, sampai di mana? Sampai di polisi itu polisinya tangkap. Kita kabur. Tapi teman saya yang beberapa tuh kena tangkap. Ditelepon lah, tanya dari sekolah mana. Langsung polisi kontak. Kebetulan polisinya kan kenal sama kepala sekolah kita. Langsung dikontak sama kepala sekolah. Besoknya kita dihajar. Astaga. Jadi Cukup. Ya, cukup panjang. lalu bagaimana lingkungan sekitar kakak itu dapat mempengaruhi motivasi hidup kakak? Kalau untuk lingkungan mungkin waktu lebih ke di teman SMP karena itu lagi nakal-nakalnya semua pada kasih tunjuk jauh gitu jauh ngerokok, mabuk. Jadi lebih Jadi saja itu waktu lingkungan. lingkungan sekolah, Teman-teman juga mempengaruhi. teman-teman sekolah. Oke. Lalu apakah kakak pernah mencari bantuan profesional seperti Psikiater mungkin. psikolog Psikolog, untuk psikiater. mengatasi kehilangan motivasi hidup dari kakak? Kalau untuk itu sih saya pernah karena kayak mungkin faktor usia dan Oh, mungkin pada saat itu belum begitu karena waktu dulu kan masih Iya. mobil dia belum paham gitu kan. tentang Semakin ya. naik usia kita semakin paham tentang kalau ini sudah baik ini baik. Jadi ya mulai masuklah satu hal positif. Iya. Lebih mencoba mendewasakan diri dengan situasi Iya, betul. dan pengalaman. Oke, jadi belum pernah mencoba untuk mencari bantuan profesional karena dilihat dari usianya juga saat itu Iya, mungkin belum pemahaman. begitu paham tentang bantuan profesional. Iya, betul. Lalu apa sih sumber inspirasi yang kakak temukan yang membantu kakak untuk memulihkan motivasi hidup? Apakah ada inspirasi dari teman, keluarga, atau siapa yang memulihkan motivasi hidup kakak kembali? Kalau untuk motivasi sih kayaknya saya dapat dari kakak sendiri. Kakak sendiri juga ya model 11-12 dengan saya bilang. Oh, Dan dia motivasi waktu dia sudah kerja, dia kasih tahu kalau Adi, beta sudah kerja, dia akan kasih sekolah lu dan lu harus kayak beta, lu harus bisa sekolah dengan baik, lulus, kuliah atau cari kerja supaya lu bisa mandiri. Dia membelajarkan beta untuk supaya bisa mandiri. Karena untuk laki-laki harus itu tuh harus. Bisa survive. berarti motivasi itu datang dari keluarga sendiri, Dari dari kakak kandung. Iya. Lalu
apa yang kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak tetap termotivasi dan fokus pada tujuan hidup? Ya itu dia karena selalu kontak-kontakan sama kakak, dia kasih tahu, selalu dikasih motivasi. Kakak ini salah satu tokoh yang Ya salah satu tokoh lah yang berperan penting. berperan penting dalam motivasi hidup. Iya. Lalu dalam keadaan kehilangan motivasi hidup itu, apakah pernah terlintas dalam pikiran kakak untuk melakukan hal berbahaya seperti bunuh diri mungkin? Kalau itu sih skip saja itu. Hanya kayak buat apa lagi bunuh diri? Iya. Lu dilahirkan untuk lihat dunia, kau mau Mengakhiri hidup sendiri. Betul, Betul. betul. cukup lama kau lihat. Karena kita lihat fakta sekarang, Banyak banyak sekali anak muda yang stres karena pacaran mungkin, kenapapun mereka lebih berpikir tentang bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka. mereka berpikir kalau dengan mengakhiri hidup maka semuanya selesai. Sebenarnya kan Ada ini yang namanya hidup tuh semuanya harus enak, harus Iya, betul, Iya, betul sekali. Iya, semuanya kan ada porsi kayak Ada senang, ada senang, Ada senang, ada susahnya. Jadi begitu kayak tadi kita bilang, ada senang atau nikmat secukupnya, karena pasti ada dia punya sedih secukupnya. Betul. betul. Soalnya mungkin kita tuh sedih terus. Betul. Lalu tadi sudah disinggung oleh teman Alfred terkait pacaran. Bagaimana pandangan kakak terkait pacaran? Pandangan secara umum begitu dari pengalaman kakak dengan apa yang kakak lihat di sekitar. Untuk pacaran ya itu sudah bilang tadi ada dia punya hal positif, hal negatif. Kita cukup ambil baiknya saja gitu. Hal positifnya kita kita ambil, dulu. negatifnya kita buang. Oke. Lalu apakah kakak setuju dengan stres anak muda saat ini yang dikarenakan oleh asmara? Jadi mungkin kehilangan motivasi hidup itu saat ini tuh lebih banyak alasannya karena asmara begitu. Kalau itu tuh lawak sih yang berbeda. Pokoknya kan hidup ini masih panjang, bukan tentang cinta, bukan tentang relationship pacaran. Iya. Banyak kau punya tujuan yang harus kau capai, bukan hanya untuk mau kayak ini harga berjalan metrua gini. Lebih memilih untuk cari uang. Sekarang fokus tujuan karir, tujuan apa? Oke. Lalu apakah pernah kakak mengalami hal seperti patah hati yang dilakukan mungkin bukan hanya karena pacar namun karena orang terdekat, teman atau apa? Pastinya boleh. Oh, iya. Mungkin sudah disinggung di awal tadi. Iya. Ya. Lalu ketika saat terjadi patah hati seperti itu, apa yang kakak lakukan untuk mengobati perasaan kakak? Kebetulan kami punya hobi yang positif. Ya. Dan beta juga gym, jadi saat kita stres itu Jadi hajarnya pindah ke boxing. oke. Jadi kita hajar waktu pagi, buang kita punya emosi. Setelah itu habis itu Jadi diluapkan ke hal positif. Jangan Keren. Patut ditiru ya teman-teman. jangan langsung miras. Itu betul. Jangan Contoh langsung nih, diluapkan. kakak wah. Jadi pertanyaan penutup. Jadi bagaimana dan apa pesan yang dapat disampaikan oleh kakak terhadap orang-orang yang mungkin saat ini tengah mengalami kehilangan motivasi hidup? untuk beta sih sekarang ketemu begini motivasi hidup pasti 50% pasti ada yang merasakan itu. Iya. Tapi ingat, semua tuh punya box, ada punya kehilangan motivasi hidupnya tuh. Ingat ke depan pasti ada lagi. Jadi kita jangan hanya terjerumus di situ. Ingat kita harus keluar dari lubang untuk next, kita harus fokus ke depan, kita punya tujuan. Jadi jangan hanya tenggelam pada Iya, jangan masalah, tenggelam pada masalah. tapi ingat pada tujuan hidup kita. Iya. Masih banyak yang masa depan itu masih terlalu luas. Masih panjang, Masih banyak yang harus dicoba. masih banyak yang harus kita survive. Bukan hanya dia bisa bertempat. Jadi mungkin itu saja, itu pesan dari kakak untuk penonton sekalian, dan itu juga sekian pertanyaan dari kami. Oke, baik teman-teman, itu sekian dari wawancara kami pada sore hari ini dengan teman Wahyu. Teman Wahyu, terima kasih sudah menjadi Bersama kami pada sore hari ini. bersama kami pada sore Terima kasih ini. atas Sukses kesediaannya. terus untuk pekerjaannya, hobinya, dan kedepannya jauh lebih baik.